Alur film kali ini menceritakan tentang seorang kepala keluarga yang merasa jenuh akan rutinitas sehari-harinya. Si kepala keluarga ini bernama Mansell. Kesehariannya hanya dihabiskan dengan bangun pagi, buang sampah, olahraga, pergi bekerja, dan malam harinya minum kopi. Akan tetapi di suatu malam ketika si Mansell ini hendak beristirahat dari rutinitasnya, ia mendengar suara yang tak biasa dari lantai bawah rumahnya. Ia pun segera menuju kamar anaknya dan ternyata si anak lelakinya yang bernama Blake pun menyadari akan kegaduhan yang terjadi di lantai bawah. Dengan perlahan, Mansell menuruni tangga untuk memeriksa sumber kegaduhan. Ternyata dua orang perampok telah memasuki rumahnya dan Mansell pun mencoba untuk menghubungi polisi dengan hati-hati. Namun sayangnya para perampok itu menciduk Mansell dan mengancamnya dengan pistol yang membuat Mansell menyerahkan beberapa uang dan juga arlojinya. Dan ketika si perampok itu hendak kabur, tiba-tiba saat si Mansell mencoba untuk melumpuhkan para perampok, tiba-tiba ia seketika terdiam dan menyuruh anaknya si Blake yang menyergap salah satu perampok untuk melepaskannya. Para perampok pun berhasil kabur bersama barang-barang miliknya. Atas kejadian itu, Blake merasa kecewa kepada ayahnya yang menurutnya mereka bisa saja menangkap para perampok tersebut. Para polisi pun datang untuk menginvestigasi, namun Mansell hanya terdiam ketika ditanya oleh petugas kepolisian. Keesokan harinya di tempat kerjanya Mansell, berita tentang perampokan itu ternyata sudah tersebar luas di kantor itu. Salah seorang temannya yang bernama Charlie pun ikut prihatin atas apa yang terjadi pada keluarga Mansell. Dan dia pun menyayangkan tindakan si Mansell yang melepaskan para perampok tersebut. Charlie kemudian memberikan sebuah pistol kepada Mansell untuk menjaga diri. Di waktu istirahatnya, si Mansell pun menghubungi ayahnya yang juga mengetahui yang terjadi pada keluarganya dan mempertanyakan atas tindakan yang diambil Mansell kepada kedua perampok itu. Ia pun menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia melihat pistol si perampok yang tak berpeluru yang membuat hati nurani Mansell sebagaimana manusia umumnya menjadi iba kepada perampok tersebut dan memutuskan untuk melepaskannya. Tindakannya itu ternyata mendapat pujian dari ayahnya si Mansell. Sepulangnya dari tempat kerja, Mansell mencoba untuk berbaur dengan keluarganya seperti hari-hari biasanya. Namun anaknya si Blake masih merasa kesal kepada ayahnya dan kesabaran si ayah akhirnya terpecahkan ketika anak perempuannya merengek kepada si ayah dengan mengatakan bahwa kalung kucing kesayangannya menghilang. Mansell pun segera mempersiapkan diri dan menelusuri keberadaan si perampok yang telah membawa barang kesayangan si anak. Penelusuran ia mulai dari beberapa toko tato karena si pencuri memiliki tato yang khas dan pencariannya mengarahkannya kepada sebuah toko tato yang spesialis dalam mengerjakan tipe tato si perampok. Sesampainya di sana, ia langsung bertanya kepada pemilik tempat itu dan memperkenalkan diri sebagai seorang agen FBI. Akan tetapi pemilik toko itu tidak mau memberikan informasi dan malah meremehkan Mansell dengan mengatakan bahwa kartu tanda pengenal itu banyak dijual secara online. Bahkan salah seorang lansia yang berada di sampingnya pun ikut meremehkannya. Mansell mencoba membayar informasi tersebut kepada pemilik tempat itu, namun saat Mansell mengangkat tangan untuk menyerahkan uangnya, si lansia melihat tato dua buah kartu di lengannya yang secara spontan si lansia itu menjadi ketakutan dan meninggalkan toko itu dengan buru-buru. Melihat gelagat si lansia, si pemilik toko pun akhirnya yakin kalau ada yang aneh dengan si Mansell dan dia pun memberikan alamat para perampok tersebut. Setelah alamat didapatkan, Mansell pun mendatangi kediaman rumah si perampok yang sedang menyantap makan malam dan tiba-tiba setelah menghajar si perampok dan menanyakan keberadaan kalung kucing kesayangan anaknya yang dimana si perampok pun tidak mengetahui keberadaan kalung itu. Mansell pun kemudian mencoba untuk menggeledah kamar anak si perampok, namun alangkah terkejutnya ketika dia memasuki kamar itu, dia melihat seorang bayi yang masih imut-imutnya sedang tertidur menggunakan selang bantuan pernapasan yang membuat jiwa manusiawinya kembali tergugah, dan ia pun keluar dari kediaman para perampok itu dengan penuh rasa iba dan frustasi. Mansell pun pulang dengan penuh penyesalan menggunakan sebuah bis yang dimana di tengah perjalanan bersama beberapa penumpang lainnya, mereka dikagetkan dengan sebuah kecelakaan mobil yang menabrak sebuah pembatas jalan. Si sopir bis berhenti untuk memastikan tidak ada korban dalam kecelakaan itu, akan tetapi para penumpang mobil itu justru keluar dengan tertawa dan mabuk sambil memaksa masuk ke dalam bis.
Sesuai harapannya Mansell, para gerombolan tersebut akhirnya diberi masuk oleh supir bus tersebut, yang dimana saat itu Mansell melihat gelagat mereka yang tak wajar, menyuruh si supir bus keluar dan mengunci pintu bus, dan kemudian si Mansell yang ingin meluapkan seluruh emosinya menantang para gerombolan tersebut. I'm gonna fuck you up. Pertarungan pun berakhir setelah salah seorang dari mereka terluka parah, yang dimana Mansell bertarung tanpa berniat untuk menghabisi lawannya dan menolong pria itu dari kematian. Skin berganti kepada seorang bos gangster yang bernama Julian yang melangkah dengan tergesa-gesa menuju rumah sakit, yang dimana ternyata pemuda yang diselamatkan si Mansell adalah adik dari si bos gangster tersebut. Merasa marah dan ingin membalas dendam, Julian menanyakan kepada teman-temannya si adik yang juga sedang dalam perawatan medis dan mendapatkan petunjuk melalui sebuah kartu kredit milik Mansell. Keesokan harinya saat sesi sarapan di kediamannya Mansell, dia mendapatkan sebuah telepon misterius yang memberitahukan bahwa hidupnya saat ini dalam masalah. Sebuah pesan masuk di HP-nya yang meminta Mansell untuk bertemu dengan seseorang di sebuah tempat cukur rambut. Dia pun pergi menemuinya tanpa memberitahukan apa yang sedang terjadi kepada keluarganya dan mencoba untuk tetap tenang. Si pria itu pun menjelaskan ke Mansell dengan rinci tentang siapa si Julian yang terkenal sangat berbahaya dan tak segan untuk menghabisi lawannya. Dan Julian meminta si hacker untuk mendapatkan identitas dari Mansell, yang setelah si hacker berhasil mendapatkannya, justru ia malah ketakutan dan keluar dari pekerjaannya setelah menyerahkan berkas-berkas tentang si Mansell. Julian pun langsung menghubungi anak buahnya untuk menyerbu Mansell di kediamannya. Mansell yang tengah bersiap-siap untuk makan malam mendapatkan firasat buruk dan menyuruh keluarganya untuk pergi ke ruang bawah tanah dan menguncinya. Para anak buah Julian pun menerobos masuk dan kemudian setelah berhasil menghabisi beberapa anak buahnya Julian, Mansell pun akhirnya terkena serangan yang membuatnya tak sadarkan diri dan ia pun dibawa. Namun saat di dalam perjalanan, Mansell yang ditaruh di dalam bagasi mobil akhirnya sadar dan membebaskan diri dari borgol dengan mematahkan tangannya. Sebuah pemadam api yang ditaruh di bagasi mobil menjadi malapetaka untuk anak buah Julian yang membawanya. Berhasil kabur dari seragapan, si Mansell pun kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan keluarganya, yang kemudian ia meminta kepada istrinya untuk membawa anak-anaknya ke tempat yang aman. Setelah merasa keluarganya aman, Mansell pun menghubungi ayahnya untuk berhati-hati. Dia pun mengumpulkan jasad anak buah Julian dan membakar rumah tersebut. Mansell pun pergi ke kantor tempatnya bekerja untuk membeli tempat itu menggunakan tabungan yang dimilikinya. Si anak pemilik tempat itu sempat menolak untuk menjual, namun keputusan tetap pada ayahnya yang memiliki tempat itu. Skin pun kemudian berganti ke sebuah panti jompo di mana si ayah Mansell tinggal, yang juga menjadi target dari si bos gangster Julian. Namun kedua anak buah yang diutus malah menjadi korban dari si ayah Mansell. Di dalam kantor, Mansell berkomunikasi dengan ayah dan juga adiknya yang sama-sama misterius. Si adik mengatakan kepada Mansell bahwa ia tak mau keluar dari tempat persembunyiannya untuk membantu Mansell mengatasi Julian yang sangat berbahaya. Merasa kesal atas pernyataan si adik, Mansell pun memutuskan komunikasi tersebut. Kemudian dia pun memutuskan untuk menghadapi Mansell sendirian, dimulai dengan menyerang fasilitas milik Julian dan membakar semua asetnya. Ia pun kemudian pergi menghampiri Julian yang tengah asik menyanyi, dan setelah selesai si Julian menyadari kehadiran si Mansell dan mendekatinya seraya bertanya tentang makanan yang dicicipinya. Mansell tak merasa takut sedikit pun meski ditodong oleh anak buah Julian dan menunjukkan sebuah bom yang dibawanya yang dapat menghancurkan seluruh gedung itu. Dia pun meminta Julian bicara empat mata dan beritahukan bahwa aset-aset miliknya telah ia hancurkan dan menyerahkan bukti sejumlah uang yang telah ia bakar. Julian pun akhirnya murka, namun Mansell dengan tenang menjelaskan kepadanya bahwa dia telah membangunkan seorang singa yang tengah tertidur dan sebuah kesalahan besar karena mengusik keluarganya.
Mansell pun mencoba bernegosiasi kepada Julian untuk tidak mengganggunya lagi dan begitu juga sebaliknya. Setelah keluar dari tempat itu, si Mansell melihat Julian yang menolak atas negosiasi tersebut dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengejar Mansell. Terjadilah adegan kejar-kejaran mobil dan tembak-tembakan yang akhirnya si Mansell berhasil lolos dan sampai di tempat persembunyiannya, yang dimana ketika Mansell mulai tersudut, dia mendapat bantuan dari adiknya yang bernama Harry dan juga ayahnya. Keluarga misterius ini akhirnya berkumpul dan memaksa Julian bersama anak buahnya untuk memasuki gedung itu, dan terjadilah adegan aksi lainnya yang tentunya akan memicu adrenalin pemirsa. Pertempuran pun selesai setelah si Julian berhasil masuk dan mendesak keluarga misterius itu yang telah kehabisan amunisi. Namun si Mansell masih menyisakan sebuah bom yang dipegangnya dan menerobos menggunakan pelindung untuk menghabisi Julian. Setelah semua berakhir, Mansell pun berterima kasih kepada ayah dan adiknya yang telah ikut membantunya dan menyuruh mereka pulang karena ia akan membereskan tempat itu sendirian. Mansell pun akhirnya ditangkap polisi dan saat diinterogasi, para petugas menanyakan tentang siapa dirinya. Dan dengan santai sambil ngudut dan mengelus kucingnya, si Mansell pun menjawab, Me, I'm nobody. Oke, itu dia sebuah film laga yang rilis tahun 2021 lalu yang disutradarai oleh seorang sutradara muda bernama Ilya Naishuller. Meski penuh aksi, film ini cukup memuaskan dengan mendapat rating dari IMDb sebesar 7,4 dan situs kritikus film Rotten Tomatoes memberikan skor sebesar 84% yang mengartikan bahwa film ini layak untuk kita tonton. Baiklah, sampai di sini dulu konten alur film kali ini saya buat. Di sini saya John Lee, si pengacara ayah 3 anak yang tak kunjung dapat kerja, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan konten alur film berikutnya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.